Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, 21 hari Ramadan telah kita jalani. Tentunya kita mengharapkan semoga semua apa yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sadaqatana wa a'malana kullaha. Karena dengan diterimanya amal akan menjadi modal berikut-berikutnya, yang harapannya semakin hari kita akan semakin baik. Apalagi kita semakin bahkan sudah masuk di dalam wilayah yang super istimewa, yaitu pada kesempatan mendapatkan fadilah malam qadar, malam kemuliaan, yang nilai amal di kala itu ketika mukmin beramal berbarengan dengan turunnya akan dapat nilai lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ternyata betul-betul menjanjikan, sumbut. Makanya kita minta pada Allah untuk diberikan anugerah semangat, sadar, bekerja keras melakukannya. Apabila tidak, termasuk kerugian besar. Ibaratnya orang itu lomba makan timun. Gimana teorinya lomba makan timun ben menang? Dimakan luarnya dulu, sing atos-atos, mumpung masih kuat rahangnya. Nanti ketika hampir habis tinggal memakan isi, itu tanpa dikunyah, tinggal nelan saja bisa. Maka termasuk kerugian, sing atos dipangan, yang empuk enak malah ditinggalkan. Makanya 10 hari yang terakhir merupakan kesempatan yang luar biasa, itu intisarinya. Maka jangan sampai itu luput pada kita semuanya. Makanya kita harus menempuh beberapa langkah. Satu, bahwasanya yang kita cari itu di akhirat. Apa yang kita cari? Di akhirat. Dunia itu tempat beramal. Yang kita cari di akhirat. Kita di dunia itu menabung dan menabung. Yang kita cari itu adalah akhirat. Makanya jangan sampai dunia itu dihabis-habiskan. Sebatas ngicipi boleh. Kalau dihabis-habiskan nanti gak dapat apa-apa. Karena Allah menyebutkan adhabtum thayyibatikum wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Sudah kamu habis-habiskan kebaikan yang kuberikan kepada kamu, sebatas kamu gunakan untuk seneng-seneng. Akhirnya kamu gak punya tabungan hari ini, yaitu kamu kembali kepada Allah, dibalas dengan siksa yang menghinakan. Kenapa? Kamu fasik, meninggalkan ketaatan. Ini langkah pertama supaya kita bisa menggapai puncak Ramadan, malam qadar. Dengan langkah pertama adalah yang kita cari itu ada di akhirat. Yang kedua, kita menyadari ini merupakan inti. Apabila kita menyadari itu inti, gizinya, letak nikmatnya di situ, kita nyatakan bekerja keras.
Yang kedua. Lalu yang ketiga, kita mewaspadai pengerusaknya. Karena pengrusak itu ada di depan mata kita. Pengrusak itu ada di depan mata kita. Apa pengrusak itu? Satu, habisnya fadilah. Nomor dua, kembali kepada tradisi semula yang gak ada fadilah. Yang nomor tiga, leluasannya setan. Yang keempat, banyak orang yang lalai terbuai oleh hingar-bingar berhari raya. Itu pengrusak-pengrusak. Pengrusak pertama dengan habisnya Ramadan. Ini mau tidak mau ya harus rusak, harus habis. Makanya belum rusak, belum habis, supaya kita siapkan pembekalan sebaik mungkin. Andaikan nanti habis, kita sudah menyiapkan. Semisal akan datang 7 masa paceklik, 7 tahun masa paceklik. Apa persiapannya? Menanam besar-besaran selama 7 tahun. Itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam akan mimpinya raja. 7 sapi kurus dimakan, memakan 7 sapi gemuk, yaitu akan datang 7 tanpa ceklik, 7 tahun paceklik. Makanya sebelum datang ada kesempatan bertanam 7 tahun, maka menanam sebesar-besarnya. Makanya sebelum Ramadan habis, supaya kita memupuk bekal sak gede-gede ini. Ketika nanti habis, kita sudah punya bekalan, sehingga tantangan yang kita jalani nanti akan bisa dihadapi. Kemudian yang kedua, kita akan masuk di sebuah masa yang fasilitasnya nggak sama dengan Ramadan. Apa fasilitas Ramadan? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kita akan datang kepada masa tidak ada fasilitas seperti itu. Makanya mumpung ada fasilitas, gunakan sebaik-baiknya. Sehingga ketika nanti kita tidak ada fasilitas, kita sudah terbiasa baik, insya Allah kebiasaan baik itu akan menjadi kebiasaan kita walau tidak ada fasilitas, karena sudah terbiasa baik, kita nanti akan terjaga dengan baik. Yang ketiga, akan datang sebuah masa setan bertebaran kembali. Karena orang Idul Fitri kembali makan, sementara dulu Nabi Adam ketika dicari kelemahannya oleh iblis, akhirnya iblis sukses menggodanya. Apa masalah nih? Nabi Adam ada perut, akhirnya dengan deublek perutnya, gak tahan, terdorong makan sampai buah yang dilarang akhirnya didekati. Kenapa? Karena memang setan masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Ketika puasa itu sempit, ketika nggak puasa hawos-hawos. Makanya ada sebuah ungkapan, dziku majras sayatin bil atas wal ju', persempit jalan lewatnya setan dengan cara lapar. Itu ciut nanti jalannya setan kecepit, nggak bisa lewat. Himpit, itu puasa memang begitu, dempet. Secara nafsu ngempet, secara fasilitas ciut. Wis ditaleni dalane ciut, nggak bisa lewat kan ya. Nah, tapi ketika kembali kepada makan, itu dilepas dalane ombo, terus pundi kira-kira? Diculne dalane ombo. Kayak sesasi tas di rantai, diculne gimana? Kemaruk enggak kira-kira? Sebenarnya kita masuk ke Idul Fitri itu adalah tantangan sangat berat sekali sebenarnya. Ini langkah yang ketiga. Yang keempat, supaya kita mewaspadai hingar-bingar orang berhari raya. Kenapa? Karena ketika orang itu dikuasai rasa senang, itu bisa lemah sifat waspada. Diwaspadai, bila orang itu dikuasai kondisi senang, akan hilang sifat waspada. Contohnya,
omah karena rawan dicuri, dipasang penjaga wujudnya anjing. Roh klim pengewong anjingnya huk itu kan ya. Malingi biar tidak terdeteksi oleh anjing atau anjingnya bisa dikelabui dinapakne. Sibukkan saja diuncali belung. Nggih. Wis repot mangan belung, malingnya leluasa. Nah begitu. Ya ternyata ketika manusia sibuk dengan makan, sibuk dengan minum, bahkan sibuk dengan tawa, sibuk dengan dolan, apalagi sibuk dengan mercon, apalagi sibuk dengan dosa, itu ibaratnya anjingnya itu sibuk makan belung, malingi leluasa. Ya gitulah ternyata dibalik. Maka daripada itu hingar-bingar hari raya kita supaya betul-betul waspada. Karena dengan orang sibuk dengan hingar-bingar itu hilang kewaspadaan, itu berpotensi setan akan leluasa menggoda dan menggoda. Itu pembahasannya seperti itu. Ini masalah yang butuh kita perhatikan. Maka daripada itu untuk menjaga kewaspadaan kita supaya kebaikan terjaga, ternyata hari raya secara umum orang punya kesan senang, ternyata yang ada di dalam Islam adalah senang yang gandeng dengan waspada. Ini luar biasa, senang yang gandeng dengan waspada. Apa itu bentuk senangnya? Satu, kita bisa melaksanakan tugas puasa sesasi, itu bahagia kita. Alhamdulillah aku sukses taat, itu bahagianya kita. Makanya kita memperbanyak syukur dan doa. Yang kedua, kesuksesan kita dengan syukur memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir penuh dengan khidmat, bukan ugal-ugalan dan dolanan. Dan itu zikir pengagungan kepada Allah, itu termasuk kesyukuran. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa ala alakum tashkurun. Bentuk syukurmu dengan cara takbir. Karena takbir itu mengakui agungnya fadilah Allah, kita berucap Allahu Akbar. Saking gede ini kita berucap Allahu Akbar. Akhirnya kita akan bersyukur menggunakan nikmat untuk taat. Makanya takbirnya itu yang khidmat, bukan takbir yang penuh dengan dosa. Sakit nggih takbir penuh dengan dosa? Wis mubeng, musik, nyanyian, jogetan, merconan. Gimana campur aduk antara hak dengan yang batil? Zikir dengan lingkup setan, kan tidak bisa. Ibaratnya satu gelas susu dicampur dengan setetes racun, diumin apa diguak? Buang kan? Nggak boleh campur aduk antara hak dengan yang batil. Takbiran dengan jogetan, nyanyian, musikan, ya nggak boleh. Walaupun mengatasnamakan syiar. Salah satu sisi ada syiar Islam, tapi sisi lain juga ada syiar setan. Kenapa digabungkan dua syiar yang bertolak belakang? Nah begitu. Makanya itu perbanyak takbir. Itu antisipasi kita. Lalu yang ketiga, kebahagiaan kita yaitu dengan melaksanakan hari raya penuh dengan tuntunan. Berangkat mandi dulu, sudah simbol kesucian. Memakai baju yang terbaik, memang Allah itu indah, suka kepada yang indah. Kemudian mengikuti sunnah, berangkat makan dulu untuk Idul Fitri, walaupun 3 suapan, 3 tegukan. Kemudian yang keempat, ketika berangkat pasang benteng, napa? Budal sambil memasang benteng. Doa, napa dongane? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya memohon pertolongan kepada Allah ketika kegiatanku mulai. Saya bersandar kepadanya, nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali dengan bantuannya.
Ada berapa fadilah? Berangkat keluar rumah kemana dengan doa seperti itu? Napa fadilah? 1. Hudita. 2. Kufita. 3. Wukita. 4. Tanaha angka syaiton. Hudita, kamu dibimbing. Nah, ini penting ini. Wukita, kamu dijaga. Nah, penting ini. Kufita, kamu dicukupi. Nah, penting sekali kan. Yang keempat, watanaha angka setan, setan ini nyingkrih. Oh, tindak mriki pun dongon apa dereng? Pun dereng Pak Uti. Pak pitane pun dongon iku napa dereng? Bismillah tawakal tuh. Pun apa dereng? Dereng. Alhamdulillah sampun. Misalnya sing ngomah cedek numpak kapal lali randonga. Ayo nang. Saking menan numpak kapal lali tungane. Melaku jenenge numpak kapal. Doalah. Itu nanti akan diberikan hidayah, dijaga, dicukupi, setan nyingkrih, aman kan? Sepanjang jalan takbir. Sehingga setan semakin jauh, dengan suci semakin jauh. Dengan zikir, setan nanti akan semakin jauh. Kemudian selama di tanah lapang, jaga kekhusukan zikir kita menunggu yang lain. Kemudian sholat, zikir yang paling besar. Kemudian nasihat, khutbah, itu cara memperkokoh iman. Waktu longgar saling ketemu dengan saudara, mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Bahagia kita itu ada di situ. Apabila bahagia kita yang merupakan benteng, itu nanti tidak akan kecolongan, bahagia yang tidak ternoda. Tapi bahagiane malah bledosan mercon. Gimana maksiat konser setan itu malah bahagia? Di situ akan menjadi kunci kehancuran. Sholatnya guyon, banyak bid'ahnya. Nanti ketika sudah pulang terjadi pergaulan bebas, laki perempuan salaman yang bukan mahramnya, rokok kembali, bahkan minuman keras diombe, masjidnya perai, gak ada adzan, Qur'annya perai, selama iktikaf full Quran, selama hari raya full jajan, ngoten nggih. Gimana itu bisa terjadi? Makanya tradisi, ya tradisi, boleh ya boleh, tetapi itu terkendali. Jangan sampai kebablasan. Nah penting. Lebih daripada itu, pembentengan kita adalah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Untuk ibu-ibu yang punya halangan, bayar utang dhisik. Diupayakan antara selesainya bayar utang dan puasa Syawal 6 hari itu tuntas ada di bulan Syawal. Kenapa? Supaya kita itu selalu terbentengi. Ini masalah penting. Salam. Intisari yang Allah berikan kepada kita dengan 10 hari yang terakhir, jangan sampai kita kehilangan fadilah itu. Ayolah ikhwah, waktu masih ada sekitar 7 menitan. Insyaallah akan saya tambah satu hadis anjuran kepada kita supaya kita banyak mendoakan saudara. Sukalah memberi, jangan suka meminta kepada makhluk. Kepada makhluk suka memberi, kepada makhluk jangan suka meminta. Bila kita suka meminta itu pada Allah. Kepada Allah titip-titip, kepada makhluk sambat, ini bahaya. Adakah masyarakat kepada Allah titip-titip, kepada makhluk malah akeh ngemis? Ada? Ada. Apa kepada Allah titip-titip? Enggak ndonga dewi tapi wong mati kon ndonga. Kacau kan? Kepada makhluk seneng sambat nganti sing mati disambati, bahaya kan? Ini ada di masyarakat. Makanya kuburan rame. Sambat wong mati. Mestinya kepada makhluk kita suka memberi, enggak gampang sambat. Bila kita pengen sambat itu hanya kepada Allah saja.
Makanya supaya kita tuh mendoakan, apalagi yang kita doakan saudara kita tidak ada di hadapan, mungkin ada di rumah, pergi kemana, pisah luar pulau, atau mereka malah sudah mati. Maka supaya kita tuh berbanyak-banyak mendoakan kepada mereka, ya Allah jaga saudara kami, ampuni dosa mereka, beri kami afiah. Banyaklah memberi, jangan banyak meminta kepada makhluk. Nanti akan disiapkan malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Apa fadilah yang lain? Saya bacakan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Sahih Al-Jami, hadisnya hasan. Man barang siapa istaghfara yang memohonkan ampun lil mu'min untuk orang iman yang laki-laki, wal mu'minat untuk orang iman yang perempuan, Rabbi gfirli wali walidayya wali sa'iril mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dan semua dosa orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Lengkap itu. Biasanya namung Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Ngoten nggih. Tambah ono Rabbi gfirli wali walidayya wali sairil mu'minin wal mu'minat. Wali sair semuanya. Sairil mu'minin wal mu'minat, semua orang yang beriman laki maupun perempuan, hayyan wa mayyitan, entah mereka itu yang masih hidup atau sudah mati. Banyak doakan. Banyak doakan. Berapa kali? Diperbanyak, rasa dihitungi. Bila kita ngitungnya boleh. Wah, Pak No, tak hitungnya jadi titik, tambahin lagi. Kalau memang tujuannya begitu boleh. Tapi itu perbanyak. Di sini tidak ada batasannya berapa kali dan tidak ada lafaz tertentu. Makanya kita bisa menyusun. Ujung-ujungnya adalah doa yang bersifat permintaan, itu leluasa. Mananya begitu. Apa tadi doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali sairil mu'minin wal mu'minat hayyan wa mayyitan. Nah, silahkan dihafalkan. Enak tak nggih? Hafal tenang. Cuma manduk-manduk tok. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dosa semua orang beriman laki maupun perempuan, entah yang masih hidup maupun sudah mati. Banyak memberi kepada makhluk, jangan minta. Terus minta makhluk yang kuburan pisan, bahaya. Atas nama diberi hadiah, bacaan ini itu, sementara kita belum diberitahu, kamu ngaji dapat pahala berapa, belum diberitahu, kok sudah dihadiahkan, apa nih? Barang rong kecekel diwehni wong. Tapi kalau kita minta kepada Allah, harapannya kita diterima, nah Allah itu gampang memberi. Fadilahnya apa? Fadilahnya kataballahu lahu, Allah menulis buat dia. Bikuli mu'min, pada setiap orang iman yang laki, wa mu'minatin, dan setiap orang yang beriman perempuan, hasanatan, dengan kebaikan. Dan juga dosanya orang yang beriman laki-laki perempuan hidup atau mati. Pinten jumlahi? Pinten jumlahi? Ket zaman Nabi Adam sak menika dan ke depan pinten jumlahi? Poneh jine pisan pinten jumlahi? Bila kita mendoakan, berarti kita dapat janji pahala sejumlah yang kita doakan. Yang kita doakan lakinya 1 miliar, perempuannya 1 miliar, 2 miliar, berarti kita mendapatkan pahala 2 miliar kebaikan. Apalagi masih dilipatkan dengan 10 kali, 700 kali, bahkan kelipatan yang nggak bisa dihitung. Loh, kan gede kan ya. Makanya waktu-waktu mustajab, gunakan memperbanyak doa. Kapan waktu mustajab? 1. Poso, perbanyak doa, poso. 2. Berbuka. 3. Sepanjang waktu malam. 4. Sepertiga malam yang terakhir. Yang kelima antara adzan dan iqamat.
Yang nomor 6, memperbanyak hari Jum'ah. Termasuk orang yang umroh di waktu-waktu yang di tempat-tempat yang mustajab, perbanyak mendoakan ampunan untuk mereka semuanya. Itu tujuannya untuk tabungan, supaya orang itu akan bertumpuk-tumpuk dengan segala kebaikan-kebaikannya. Ayo ikhwah, itu 2 poin yang kita pelajari kesempatan sore hari ini. Pertama, kita berada pada Ramadan bagian akhir, itu gizinya ada di Ramadan 10 hari yang terakhir, maka sambut dengan iktikaf. Iktikaf apa begedang? Apa repot gawe roti? Gawe ya gawe, tapi ya sekedar wae. Tapi yang paling utama memperbanyak ibadah. Kenapa? Intisarinya. Jangan disibukkan dengan dunia. Sementara biar orang yang lain sajalah yang sibuk dengan dunia. Mereka untuk duit, kita dapat pahala. Kata punti, duit aro pahala. Si akeh pahala nih. Kemudian kita waspada dengan hari raya, tujuannya supaya amal kita enggak rusak. Sepertinya sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.